minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita akan kaji ya di Al-Qur'an. Itu bisnis ini mestinya seperti apa sih tata kelolanya, tanda kutip, untuk menumbuhkan bisnis. Jadi di surat Nuh ayat 17, surat Nuh itu surat ke-71 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sini Allah berkata gini. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Jadi wallahu ambatakum minal ardi nabata. Jadi Allah bilang, dan Allah ambatakum, menumbuhkan kamu gitu ya, minal ardi, dari tanah, nabata, secara bertahap. Tumbuh itu bertahap. Nah jadi gini, seringkali saking bersemangatnya seorang pengusaha, pebisnis, itu ingin cepet banget. Ingin cepet atau bahkan kalau bisa lompat. Nah, lompat ini yang kemudian itu kita mesti hati-hati betul. Kenapa? Jadi kalau kita ibaratkan naik anak tangga, mungkin kita naik itu ya satu persatu kan enaknya gitu. Ada sih yang bisa lompat-lompat begitu. Tapi memang selompat-lompatnya itu memang berapa anak tangga sih bisa dinaikin, bisa dilompati. Dan resiko jatuhnya, kepleset kah atau apapun itu jadi sangat tinggi. Nah, Allah memberikan perumpamaan untuk urusan harta juga sama. Nun ba'ta, jadi nabata. Jadi bertumbuh. Harta itu juga sesuatu yang sifatnya itu bertumbuh. Nah, menciptakan manusia dari tanah itu bertumbuh gitu. Jadi Allah bilang di sini, Allah menumbuhkan kamu dari tanah, kemudian secara berangsur-angsur, bertahap. Kita perhatikan ada pesan apa di ayat ini untuk kita para pengusaha. Tadabur apa kita di sini? Jadi gini, coba kalau kemudian kita itu nanam pohon, kapan kita memetik buahnya? Dari sejak kecil lagi. Ya ada sih katanya di cangkok sekarang udah bisa langsung berbuah dan seterusnya. Tapi emang menjadi pohon yang bisa dicangkok perlu waktu berapa lama? Atau di stek misalkan gitu ya. Di stek. Jadi tidak harus dari biji tapi di stek. Nah, untuk nyiapin induknya bisa di stek perlu berapa lama? Nah, katakanlah kita yang normal saja dari nanem, entah dari biji misalkan seperti itu. Maka kapan kita memetik buah? Itu perlu waktu yang cukup panjang. Kenapa? Proses pertama kemudian dia mesti hidup dengan akarnya itu mendapatkan nutrisi yang tepat untuk pertumbuhannya. Jadi akar, kemudian batangnya bertumbuh, lalu kemudian batang pokoknya ya yang utamanya, lalu kemudian cabang-cabang, batang-batang cabang ya. Lalu kemudian ranting-ranting, daun-daun itu bisa bersamaan, bisa kemudian saling susul menyusul. Nah, baru setelah pohon itu cukup umur, dia menghasilkan buah. Kurang lebih bisnis pun begitu. Dan coba yang paling lama nungguin bisa berbuah itu saat proses yang mana? Saat proses dia itu akarnya jadi, kemudian bertumbuh batang, itu kan yang lama. Tapi begitu kemudian sudah berbuah, maka ada buah yang musiman, ada yang tidak. Maka dia terus saja berbuah. Kalau musiman ya setiap musim dia berbuah. Kalau tidak musiman ya pokoknya ya sesuai dengan karakter si pohonnya. Nah, kira-kira bisnis itu juga seperti itu teman-teman. Bahwa pada saat awal-awal pengusaha itu ya jangan langsung kemudian misal ya baru juga muncul pohonnya pendek itu, daunnya udah diambilin. Kenapa? Ya kan ini supaya bermanfaat. Akhirnya nggak cukup dia untuk kemudian bisa bertumbuh dengan sehat. Atau baru juga batangnya masih kecil, kemudian cabang-cabangnya muncul, potongin. Kenapa? Ini lumayan buat ranting
kayu bakar. Jadi sudah diambil manfaatnya. Lama jadinya malahan gitu ya. Dan akhirnya si pohon itu juga tumbuh tidak dengan baik. Ada waktu-waktunya, ada timingnya. Dan kita perhatikan di setiap posisi pertumbuhan itu karakternya beda-beda. Ketika sudah besar dia, sudah cukup umur dia, maka kita perhatikan si akar itu sudah bisa mensuplai makanan dengan sangat baik, tidak perlu disirami. Kalau awal-awal kan harus diurusinnya kayak gimana. Repot betul rasanya ngurusin tanaman di awal-awal itu. Diurusin, disiramin, dijagain supaya tidak dipatok ayam misalkan gitu ya. Batangnya juga ditopang dulu supaya tegak. Macam-macam lah cara jagain. Tapi begitu kemudian sudah tumbuh, bahkan musim kemarau pun dia fine-fine aja, nggak ada masalah. Nah, kira-kira menumbuhkan bisnis tuh kita bisa menggunakan asumsi seperti itu. Dan setiap fase, setiap tahapannya dia memiliki bahasanya sendiri. Nah, itu bisnis pun demikian teman-teman. Jadi bersabar. Jangan kemudian kita terburu-buru ingin memetik hasilnya padahal fasenya belum cukup layak. Termasuk bahkan ketika sudah berbuah. Saking ingin buru-burunya kita ambillah buahnya padahal belum matang atau belum waktunya. Kan bisa dikarbit. Nah tuh. Nah, apa yang kemudian terjadi? Kualitas dari buah karbitan ya kita tahu seperti apa. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya natural, sesuatu yang sifatnya alamiah, itu juga ada hal-hal yang kita ambil pelajaran dari pelajaran Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada treatment-treatment tertentu yang kita mesti kenali di setiap fase pertumbuhan bisnis itu, dan bisnis itu juga bertumbuh. Seiring juga kita perhatikan bertumbuhnya kita, maka ada persyaratan memahami proses bertumbuhnya kita manusia dengan perumpamaan tadi itu gitu ya. Itu juga sebuah proses yang kita mesti pahami pada saat kita ingin terus mendampingi bisnis kita juga bertumbuh. Sampai akhirnya dia secara otomatis akan menghasilkan hasil yang baik. Setiap saat memang buah itu entah musiman, entah itu memang buah yang tidak musiman. Tapi kemudian manfaatnya bisa dirasakan. Bahkan ketika kemudian pohon yang sudah tumbuh besar tadi juga tidak sedang berbuah pun, dia bisa memberikan manfaat yang lain. Entah itu rantingnya gitu ya, untuk kayu bakar ketika sudah cukup umur, kita ambil cukup banyak pun aman-aman aja. Entah itu kemudian daunnya, entah itu kemudian teduhnya, dimanfaatkan untuk kita bisa berteduh dan seterusnya. Termasuk juga jagain tanah dari longsor dan segala macam, banyak sekali. Nah, bisnis kita mesti paham cara mainnya teman-teman, bahwa ada proses-proses yang memang kita mesti bersabar dalam proses mengantarkan bisnis itu menjadi bisnis yang kemudian bisa memberikan kontribusi kebaikan. Mengantarkannya dengan cara kita urusi dengan benar dan kita tahu tahapan-tahapannya sampai kemudian manfaatnya bisa kita rasakan secara rutin, insya Allah. Jadi bersabar dengan proses. Terakhir nih, terkait dengan bersabar dengan proses ini, di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah 208, itu Allah bilang begini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah bilang di situ, hai orang-orang yang beriman, kamu masuk Islam tuh kudu nggak kagok keseluruhannya, kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, saya akan kaji dulu khutuwat. Jadi syaitan aja ngajak manusia untuk tersesat, Allah pakai kalimatnya itu khutuwat, langkah-langkah. Bukan lompat-lompat, bukan lari-lari, tapi langkah-langkah. Saking apa? Saking Allah ingin memberikan pesan juga kepada kita, ini tadabur kita, bahwa setan saja sabar banget kok. Langkah demi langkah, tenang aja gitu. Tapi pasti membuat kita manusia, na'udzubillah dzalik gitu ya, anak cucu Adam itu akan banyak sekali yang menjadi pengikut setan.
cukup langkah demi langkah, bukan lari demi lari, bukan lompat demi lompat. Nah, setan saja ngajak ke neraka, itu kesabarannya sedemikian rupa. Masa kita yang ingin menjadikan wasilah bisnis kita untuk jalan ke surga, kita maunya buru-buru, rusuh, lompat-lompat, terbang-terbang. Nauzubillah dzalik. Iya kalau benar, kalau salah mau kemana kita? Lompat taunya lompat masuk jurang. Nauzubillah dzalik. Mudah-mudahan kita bersabar dalam prosesnya, dan di agenda-agenda materi-materi yang disampaikan di YouTube ini memang sekarang masih terdominasi dengan materi-materi yang fundamental. Tapi jangan khawatir kalau kemudian kita memahami konsepnya, begitu kita kokoh yang fundamental, yang akar-akar tadi, yang pondasi-pondasi tadi, maka ke atasnya insya Allah teman-teman akan menjadi sesuatu yang cukup kokoh, insya Allah baik, insya Allah. Kalaupun ada gangguan-gangguan, ya mudah-mudahan tidak sampai rontok ataupun juga rungkat si pohon itu. Bisnis kita juga demikian, ketika yang fundamentalnya sudah benar, dan tidak mungkin dia menjadi benar mutlak kalau tidak karena bimbingan Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin. Versi manusia tidak mungkin benar mutlak. Tetapi kalau versi Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kalaupun kita ada belok-belok, salah-salah, kesasar-kesasar, itu dengan cepat balik lagi on the track di jalan yang benar insya Allah. Insya Allah itu yang bisa disampaikan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.